Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok Waalaikumsalam. yang beranggotaan saya sendiri yaitu Samsul Hadi dengan NPM 24782031, lalu dengan Saya rekan saya Fadila Azliana dengan NPM 24782009, dan rekan saya satu lagi yaitu bernama Arko Fernanda Wibawa 24782006. Di sini kami akan mempresentasikan tentang privasi di era digital, hak resiko, dan perlindungan. Nah, untuk pembukaan, kita mulai dengan pertanyaan, mengapa privasi itu? Privasi itu tidak hanya sekedar konsep abstrak ya, ataupun hanya data-data yang tidak masuk akal. Jadi, privasi itu adalah sebuah data atau hak fundamental setiap manusia. Data pribadi kita bukan sekedar hanya angka atau statistika. Data tersebut mempresentasikan identitas kehidupan pribadi dan kebebasan kita sebagai individu. Setiap kali kita berbagi informasi, kita memberikan sebagian dari diri kita. Nah, di era modern ini, privasi telah menjadi isu sentral yang memicu perdebatan global. Kasus pengawasan massal oleh NASA di Amerika Serikat menunjukkan tegangan yang terus berlanjut antara kepentingan keamanan nasional. Tujuan presentasi ini yaitu memahami definisi privasi data, mengidentifikasi isu-isu kritis, mengeksplorasi kerangka hukum yang berlaku, dan menentukan solusi praktis untuk melindungi data pribadi kita di Indonesia dan global. Next. Oke, di sini masuk definisi dan klasifikasi data. Definisi data pribadi itu adalah informasi apapun yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Nah, jadi poin pentingnya yang disebut dengan data privasi itu adalah data yang dapat mengidentifikasi seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik data itu diberikan dengan melalui ucapan, obrolan, ataupun eh, kayak ibaratnya tatap muka, maupun dengan lewat online seperti nama lengkap yang ada di KTP, terus email, nomor telepon, hingga informasi lokasi dan data preferensi pribadi. Nah, di situ ada yang namanya data spesifik atau data sensitif, di mana data sensitif itu adalah data yang memiliki kerugian serius gitu. Jadi, data sensitif itu adalah data yang memerlukan perlindungan ekstra karena potensi penyalahgunaannya dapat menimbulkan kerugian serius. Jadi data ini memiliki beberapa bagian atau beberapa jenis seperti informasi kesehatan dan catatan medis, riwayat dari penyakit kita gitu seumpama, ataupun data biometrik seperti sidik jari dan pengenalan wajah. Jangan sampai data itu bocor karena itu eh, bisa disalahgunakan. Catatan kriminal dan tindakan hukum, informasi keuangan dan perbankan. Nah, apalagi perbankan nih, keyakinan agama dan pandangan politik. Pandangan politik seperti contohnya itu kita kan pernah yang namanya pemilu tuh, pemilu nyoblos kan. Itu kan kita kan ikut serta. Nah, di situ kita tidak boleh membabarkan eh, saya memilih si ini, saya memilih si A, saya memilih si B karena itu adalah pandangan politik. Menurut politik kita, menurut nilai politik kita, si B itu benar, tapi belum tentu menurut orang lain si B itu benar. Nah, itu contoh dari pandangan politik. Lalu kita masuk ke data umum. Data umum itu memang terlihat seperti data biasa dan tidak terlalu berbahaya ya. Tetapi secara individual data umum ini bisa dikategorikan dengan nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan kewarganegaraan dan dapat menjadi alat identifikasi yang kuat ketika digabungkan gitu. Jadi data umum mungkin kalau misalnya dia seperti terpisah-pisah itu dia tidak terlalu berbahaya, tetapi jika sudah digabungkan menjadi satu informasi itu mungkin akan menjadi sebuah data yang cukup akurat dan berbahaya gitu. Contohnya di sini kombinasinya yaitu ada nama, tanggal lahir, kota asal, dan juga biasanya itu ada umur gitu ya. Itu eh, sama seperti KTP. Di KTP itu kan ada nama, tanggal lahir, usia, terus status. Mungkin kalau dipisah-pisah itu menjadi data umum, tapi kalau dijadikan satu itu menjadi data pribadi dan bisa kita sebut sebagai data sensitif. Next.
Nah, di sini ada sejarah singkat dan landasan etika. Nah, sejarahnya pada tahun 1890, Warren dan Brandeis, dua pengacara Amerika, Samuel Warren dan Louis Brandeis, menerbitkan artikel yang mendefinisikan privasi sebagai the right to be left alone. Artinya, hak untuk membiarkan sendiri, hak untuk dibiarkan sendiri. Nah, konsep hak ini menjadi fondasi hukum privasi modern yang mengakui bahwa individu memiliki hak untuk mengendalikan informasi tentang diri mereka sendiri. Jadi dari konsep ini ya, kita itu memiliki hak penuh untuk privasi kita sendiri. Misal kita ingin menjual informasi tentang diri kita, ya boleh aja. Karena apa? Karena itu kita yang melakukan. Tetapi kalau orang lain yang melakukan, itu sudah melanggar konsep ini. Nah, di konsep ini tuh mengendalikan, mengelola informasi tentang diri kita sendiri. Lalu ada yang kedua yaitu Fourth Amendment. Am- Amandemen keempat Konstitusi Amerika Serikat melindungi warga dari penggeledahan dan penyitaan yang tidak masuk akal. Konsep reasonable expectation of privacy menjadi standar hukum untuk menentukan kapan privasi seorang telah melanggar oleh pemerintah. Nah, jadi di konsep ini tidak hanya manusia atau warga negara saja yang bisa melanggar. Mungkin pemerintah pun bahkan bakal eh, melanggar atau ada presentasi untuk melanggar dari hak ya, atau dari privasi gitu. Di mana ketika pemerintah sudah melakukan tindakan yang sewenang-wenang, melakukan penggeledahan, melakukan penyitaan, tidak masuk akal. Contohnya seperti kita sedang di rumah, sedang istirahat, tidak melakukan kejahatan apapun, tiba-tiba didatangkan seorang polisi, didatangkan seorang tentara yang dengan tegasnya dia mengatakan untuk penggeledahan dan penyitaan barang-barang yang ilegal. Padahal kita tidak menggunakan barang-barang tersebut gitu. Nah, itu termasuk sudah melanggar hukum untuk menentukan melanggar hukum di negara itu gitu. Lalu yang ketiga ada eh, OCDC ya pada tahun 1980. Nah, ini konsep ini dipakai dalam organisasi gitu ya. Organisasi untuk kerjasama dan membangun ekonomi. Nah, menerbitkan Fire Information Practice yang menetapkan prinsip-prinsip dasar pelindungan privasi, pembatasan pengumpulan data, kualitas data, spesifikasi tujuan, pembatasan penggunaan, pengamanan keterbukaan, partisipasi individu, dan akuntabilitas. Nah, dalam tanda kutip di sini yang paling penting yaitu akuntabilitas, di mana mengelola data. Mengelola data tersebut harus memiliki tanggung jawab dalam sebuah organisasi dari pengumpulan data, kualitas data tersebut, spesifik tujuannya gimana gitu kan. Nah, itu termasuk dalam akuntabilitas, tanggung jawab untuk mengelola data. Next. Oke, di sini masuk ke regulasi utama internasional NAS. Berbagai negara telah mengembangkan kerangka hukum khusus untuk melindungi data di sektor-sektor tertentu. Nah, di Amerika sendiri itu menggunakan pendekatan sektoral dengan regulasi yang berfokus pada industri spesifik. Nah, termasuk dari industri spesifik itu yaitu kesehatan. Nah, di kesehatan itu di Amerika memiliki regulasi utama berupa HIPAA, Health Insured Portability and Accountability, yang mengatur perlindungan informasi kesehatan pasien. Nah, jadi penyakit-penyakit yang ada di Amerika, pasien-pasiennya di Amerika itu tidak boleh disebarluaskan gitu. Memberikan hak kepada pasien untuk mengakses catatan medisnya. Nah, jadi catatan medis itu hanya boleh dibuka oleh si pasien itu sendiri, tidak boleh orang lain, dan tidak akan menyebarkan informasi tentang catatan medis dia gitu. Lalu ada lagi Fair Credit Reporting melindungi informasi dalam laporan kredit konsumen. Nah, ini dia terkait dengan finansial ya, kebutuhan finansial atau ekonomi gitu, konsumen. Konsumen berhak mengetahui isi laporan kredit. Nah, jadi eh, kita misalnya ya, misalnya kita sebagai konsumen atau sebagai pengguna dari bank, itu kita harus tahu laporan kredit kita gitu. Kayak seumpama setiap bulan dipotong untuk keamanan. Nah, itu kita harus tahu. Kalau seumpama kita nggak tahu, tiba-tiba uang yang ada di rekening kita itu terkuras habis, nah itu sudah melanggar hak
atau melanggar regulasi utama ini gitu. Yang ketiga ada KOPA ya, itu melindungi privasi anak di bawah 13 tahun online. Nah, maksudnya itu mungkin di Indonesia sendiri udah ya, kayak contoh aja kita itu buat akun online, tapi umurnya di bawah 13 tahun. Maka ketika kita mengakses web-web yang ibaratnya ilegal atau bisa kita katakan tanda kutip kayak pornografi itu harus meminta izin orang tua gitu. Nah, setelah itu masuk lagi regulasi utama yaitu ECPA, di mana mengatur elektronik, email, dan percakapan telepon. Jadi, eh, ketika kita menggunakan elektronik, email, dan percakapan telepon, itu kita nggak boleh dibatasi. Maksudnya, itu hak kita, email-email kita gitu. Percakapan telepon, yaitu perlindungan yang harus dilindungi dan tidak boleh bocor gitu. Regulasi pengawasan dan keamanan nasional itu ada Visa dan Patriot. Di sini memberikan kewenangan luas untuk pemerintah AS melakukan pengawasan. Jadi pemerintah AS itu memberikan kewenangan luas untuk pengawasan dalam rangka keamanan nasional. Tetapi ini menuai kontroversi karena dianggap melanggar privasi warga sipil. Lalu ada Data Protection Directive, yaitu standar minimum perlindungan data pribadi di seluruh negara di seluruh negara. Jadi eh, di setiap negara itu ada data minimum perlindungannya gitu. Kayak seumpamanya KTP tidak boleh bocor. Nah, itu adalah data minimum perlindungannya gitu. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada UU PDB nomor 27 tahun 2022. Nah, setelah sekian lama tanpa regulasi komprehensif, Indonesia itu akhirnya memiliki UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP yang dibuat itu disahkan tahun 2022. Nah, UU PDP ini merupakan tonggak penting dalam perlindungan privasi di Indonesia. Jadi semua apa pasal-pasal privasi, pelanggaran privasi itu ada di UPDP ini. Nah, UPDP ini memberikan landasan hukum yang komprehensif untuk melindungi data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sejalan dengan pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang pertama ini ada hak subjek data. UU PDP ini memberikan hak-hak fundamental kepada pemilik data, pasal 5 sampai 13. Hak akses, mendapatkan informasi tentang data yang diproses, jadi bisa dapetin akses apa aja yang data itu diproses. Kemudian yang kedua ada hak koreksi, memperbaiki data yang tidak akurat. Ketiga ada hak penghapusan, menghapus data yang tidak lagi diperlukan. Keempat ada hak penarikan persetujuan, mencabut izin proses data kapan saja. Dan yang terakhir ada hak portabilitas, yaitu memindahkan data antar platform. Yang kedua di sini ada kewajiban pengendali data. Organisasi yang memproses data pribadi itu wajib menerapkan prinsip pemrosesan data yang adil dan transparan, jadi ketahuan ya, jadi nggak asal-asalan gitu. Kemudian yang kedua ada memberitahukan kebocoran data dalam waktu 3 kali 24 jam. Jadi orang-orang yang datanya bocor mungkin bisa di backup dulu biar lebih aman lagi gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan penilaian dampak perlindungan data atau DPIA. Kemudian ada menunjukkan data protection officer untuk organisasi besar dan ada memastikan keamanan teknis dan organisasional memadai. Yang ketiga ada sanksi dan penegakan. Pelanggaran UU PDP dapat dikenai sanksi. Yang pertama adalah sanksi administratif, peringatan, penghentian sementara, penghapusan data. Dan yang kedua ada denda administratif hingga 2% dari pendapatan tahunan. Dan yang ketiga ada sanksi pidana, penjara hingga 6 tahun atau denda hingga 6 miliar. Oke, next. Nah, di sini ada selanjutnya ada isu utama privasi dan anonimitas. Perkembangan teknologi digital ini menciptakan tantangan privasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari kebocoran data masif hingga pengawasan canggih berbasis AI. Ancaman terhadap privasi pribadi terus berkembang. Nah, yang pertama nih banyak sekali kan udah terjadi kebocoran data, itu ada data breach. Insiden kebocoran data ini dapat mengekspos informasi pribadi jutaan pengguna sekaligus. Dampaknya mencakup pencurian identitas, kerugian finansial, dan penyalahgunaan informasi untuk penipuan. Serangan cyber terhadap database perusahaan atau institusi pemerintah menjadi ancaman yang sangat nyata untuk dunia era digital ini. Kemudian yang kedua ada workplace monitoring and e-discovery.
Pemantauan aktivitas karyawan melalui software, email, dan perangkat perusahaan semakin umum. Di e-discovery ini, dalam proses hukum dapat mengungkapkan komunikasi pribadi yang disimpan di sistem perusahaan, menimbulkan dilema antara kepentingan bisnis dan privasi karyawan. Jadi, privasi karyawan tuh dimonitoring terus-menerus. Kemudian yang ketiga adalah consumer profiling and target ads. Perusahaan teknologi mengumpulkan data perilaku pengguna untuk membuat profil konsumen yang detail. Praktik ini itu menimbulkan pertanyaan etika. Sejauh mana sih manipulasi perilaku konsumen melalui iklan tersegmentasi dapat dibenarkan? Apakah pengguna benar-benar memberikan informed consent? Terus yang keempat ada advanced surveillance, AI, dan biometrics. Teknologi pengenalan wajah, analitik video cerdas, dan biometrik menciptakan sistem pengawasan yang sangat canggih. Kombinasi CCTV dengan kecerdasan buatan memungkinkan pelacakan individu secara real-time di ruang publik, mengurangi anonimitas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tuh ini tuh udah ada ya waktu itu di Cina, saya pernah dengar juga, jadi setiap kota itu CCTV-nya tuh bisa ngelihat apa aja yang dilakuin warganya gitu, 24/7. Nah itu sangat-sangat nggak ada privasi sama sekali gitu ya. Oke, next. Nah, di sini udah ada beberapa ya konteks di kasus nyata yang ada di Indonesia seperti kebocoran data. Di sini tuh ada tiga ya. Yang pertama adalah kebocoran data BPJS Kesehatan tahun 2021. Lebih dari 279 juta data peserta BPJS Kesehatan dijual di forum kertas gelas, dark web, ya underground web gitu. Data ini mencakup nomor identitas, alamat, nomor telepon, dan informasi medis sensitif. Insiden ini merupakan salah satu kebocoran data kesehatan terbesar di dunia dan menunjukkan lemahnya pengamanan database pemerintah. Nah, dampaknya ini apa sih? Nah, resiko penipuan identitas, penyalahgunaan informasi kesehatan, dan erosi kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan nasional. Kemudian ada yang kedua ini adalah kebocoran EKTP ya, tahun 2019. Database Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil, Dukcapil, yang berisi 2,3 juta data EKTP terekspos dan diperjualbelikan secara online. Informasi yang bocor termasuk NIK, nama lengkap, alamat, foto, dan tanda tangan digital yang cukup untuk memalsukan sebuah identitas gitu, membuat KTP-KTP palsu. Nah, dampaknya ini apa sih? Potensi pembuatan dokumen palsu, pembuka rekening bank ilegal, dan penyalahgunaan identitas untuk tindak kriminal. Terus yang ketiga ada di sini kebocoran data paspor tahun 2021. Data paspor 34 juta warga Indonesia itu dilaporkan bocor dan tersedia di forum pertas atau dark web. Informasi mencakup nomor paspor, tanggal lahir, dan data biometrik Bocoran ini sangat serius mengingat paspor adalah dokumen perjalanan internasional. Nah, dampaknya itu risiko permasalahan paspor, penipuan imigrasi, dan penyalahgunaan identitas untuk kejahatan transnasional. Nah, dari ketiga kasus ini tuh udah sangat-sangat melanggar privasi ya. Oke, selanjutnya di sini ada kontroversi penyadapan KPK versus Polri. Nah, di sini ada kasus dugaan penyadapan antara Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia. Di sini tuh menimbulkan perdebatan publik tentang batas-batas kewenangan lembaga negara dalam melakukan pengawasan. Pertanyaannya nih, siapa yang menguasai pengawas gitu? Isu ini tuh menyoroti perlunya kerangka hukum yang jelas tentang akuntabilitas lembaga yang memiliki kewenangan penyedapan, mekanisme checks and balance, dan pencegahan abuse of power. Tanpa transparansi dan pengawasan independen, risiko penyalahgunaan ini wewenangnya sangat tinggi. Jadi, mungkin di salah satu pihak KPK gitu, ada yang namanya mungkin cracker, terus dia masuk ke server Polri, terus meretas dan melihat data-datanya dibuat mungkin disalahgunakan gitu jadi bisa memfitnah kalau Kapolri ini gini nggak jelek nih nggak bisa gini 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 gitu jadi menimbulkan perdebatan apa politik gitu lah jadi perang jadi salah sangka. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini adalah teknologi dan praktik yang perlu diwaspadai. Di balik kemudahan teknologi, ada risiko yang tersembunyi nih. Ada tiga ya. Yang pertama adalah cookies and cross-site tracking. Cookies adalah file kecil yang disimpan di browser. Nah, cookies itu biasanya kalau misal kita akses browser kan biasanya ada allow cookies. Nah, itu bisa digunakan untuk melacak aktivitas pengguna, third party cookies tuh. Memungkinkan perusahaan melacak perilaku browsing Anda di berbagai situs web.
Jadi perusahaan itu bisa ngelihat kita tuh kemana aja gitu. Makanya kadang di browser itu suka ada allow cookies atau don't allow. Nah, gitu. Meski ada fitur do not track di browser, tidak ada kewajiban hukum bagi situs web untuk mematuhinya. Jadi kayak dilanggar gitu lah. Tidak ada kewajiban. Jadi ya suka-suka dia, suka-suka perusahaannya. Kemudian kedua di sini ada I di discovery dalam litigasi. Proses hukum dapat mengharuskan pengungkapan email, dokumen digital, dan komunikasi elektronik sebagai bukti. Data yang dianggap pribadi mungkin harus diserahkan jika relevan dengan kasus hukum. Ini menciptakan risiko pengungkapan informasi sensitif selama proses peradilan. Terus yang ketiga ada CCTV plus AI Analytics. Kombinasi kamera pengawasan dengan analitik kecerdasan buatan memungkinkan identifikasi wajah, pelacakan gerakan, dan analisis perilaku dalam skala masif. Teknologi itu dapat mengurangi privasi di ruang publik dan menciptakan masyarakat pengawasan, surveillance society, ya kayak yang di Cina itu ya, ada CCTV kayak gitu. Oke, next. Nah, di sini ada beberapa ya, ada 4 eh, cara untuk mengamankan data pribadi gitu dengan benar. Nah, ada pertama adalah mengenkripsi data. Enkripsi data yang disimpan di database, server, atau perangkat penyimpanan menggunakan standar seperti AES256 ini melindungi data jika terjadi pencurian fisik atau akses tidak sah. Kemudian ada data in transit menggunakan protokol HTTPS atau TLS untuk mengenkripsi data yang dikirim melalui jaringan. Pastikan key management dilakukan dengan aman menggunakan hardware security, modul HSM, atau layanan cloud yang terpercaya. Kemudian di sini ada multi-factor authentication, implementasi autentikasi multifaktor untuk semua akun penting. MFA menambahkan lapisan keamanan dengan memerlukan dua atau lebih metode verifikasi. Sesuatu yang Anda tahu, semisal password atau tanggal lahir atau nama apa gitu kan. Sesuatu yang Anda miliki di smartphone. Biasanya ada tokennya tuh. Masukin token kan ke email baru bisa masuk. Atau ada biometrik mungkin wajah atau retina mata atau sidik jari gitu ya. Kemudian kombinasi password code dengan kode OTP atau aplikasi autentikator mengurangi risiko akses tidak sah secara signifikan. Jadi lebih aman karena ada namanya two multi-factor authentication. Kemudian sih ada yang ketiga adalah least privilege principle. Terapkan prinsip least privilege. Berikan akses hanya pada data dan sistem yang benar-benar diperlukan untuk menjalankan tugas. Gunakan Role-Based Access Control (RBAC) untuk mengolah hak akses berdasarkan peran pekerjaan. Jadi misal karyawan nih ya cuma bisa mengakses file-file karyawan, dia nggak boleh mengakses file-file perusahaan yang lebih penting gitu. Jadi meminimalisir lah bocoran data. Kemudian di sini ada privacy by design. Integrasi perlindungan privasi sejak tahap desain sistem, bukan sebagai tambahan di akhir. Nah, prinsip-prinsip utamanya adalah minimisasi data, kumpulkan hanya data yang benar-benar diperlukan gitu ya. Jadi yang nggak diperlukan itu ya nggak usah gitu. Kemudian yang kedua ada pseudonimisasi, pisahkan data dan data identitas dari data lainnya. Jadi misal ada data besar dan itu masih ada identitas-identitasnya, nah itu dipisahkan. Jadi lebih aman dan tidak tersebar identitas-identitasnya. Kemudian ketiga ada default privacy, pengaturan privasi tertinggi sebagai default. Yang keempat ada transparansi, komunikasi praktik data secara jelas. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini ada kebijakan dan tata kelola. Maaf, Bakal selanjutnya dilanjutin sama Fadila Ziliana. baik. Hmm, untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan kebijakan dan tata kelola. Yaitu kenapa harus ada kebijakan dan tata kelola? Karena tujuannya untuk memastikan perlindungan data pribadi berjalan efektif di organisasi. Jadi di sini kami mengambil 3 poin untuk kerangka tata kelola yang kuat untuk memastikan perlindungan data pribadi diimplementasikan secara konsisten dan efektif di seluruh organisasi. Yang pertama ada Data Protection Authority atau yang disingkat dengan DPA. Jadi Undang-Undang PDP Indonesia itu mengamanatkan pembentukan lembaga pengawas independen yang bertanggung jawab atas penegakan hukum perlindungan data. Nah, DPA ini memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi, memberikan sanksi, dan mengeluarkan pedoman teknis.
Jadi fungsi utama DPA ini adalah menerima pengaduan, melakukan audit kepatuhan, memberikan sertifikasi, dan berkoordinasi dengan otoritas internasional. Lalu yang kedua yaitu ada Data Protection Impact Assessment atau DP atau yang disingkat dengan DPIA. DPIA ini adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi dan meminimalkan risiko privacy dari aktivitas pemrosesan data. Wajib dilakukan untuk aktivitas beresiko tinggi. Nah, mengapa? Karena yang pertama itu pemrosesan data sensitif dalam skala besar. Yang kedua, penggunaan teknologi baru seperti AI atau biometrik. Terus yang ketiga, ada profiling sistematis dan evaluasi otomatis. Dan yang terakhir, pemantauan ruang publik secara masif. Lalu di sini poin yang ketiganya adalah breach response plan, yaitu setiap organisasi harus memiliki rencana respon insiden kebocoran data yang mencakup yang pertama yaitu tim respon incident dengan peran dan tanggung jawab yang jelas. Lalu yang kedua, prosedur deteksi dan investigasi awal. Yang ketiga, protokol containment dan recovery. Yang keempat, mekanisme notifikasi otoritas dalam 3 kali. Maaf, ini sepertinya salah, yaitu 2 kali 24 jam. Lalu kemudian yang selanjutnya, komunikasi transparan kepada subjek data yang berdampak. Dan yang terakhir, dokumentasi dan evaluasi post-incident. Jadi, tata kelola privasi yang efektif bukan hanya tentang kepatuhan hukum, tetapi tentang membangun kepercayaan publik dan menciptakan budaya organisasi yang menghargai privasi sebagai nilai fundamentalnya. Selanjutnya ada rekomendasi praktis untuk organisasi, yaitu implementasi perlindungan data yang efektif memerlukan kombinasi kebijakan, pelatihan, dan kontrol teknis. Ini adalah langkah-langkah yang dapat diambil organisasi untuk memperkuat postur keamanan data mereka, yaitu ada 3. Yang pertama, kebijakan retention dan deletion. Maaf, langkahnya ini ada 4, 5 maksud saya. Yang pertama, kebijakan retention dan deletion, yaitu buat kebijakan yang jelas tentang beberapa lama data disimpan dan kapan harus dihapus. Prinsip minimalisasi data mengharuskan organisasi tidak menyimpan data lebih lama dari yang diperlukan. Jadi kita tuh harus yang pertama mengklasifikasikan datanya berdasar sensitivitas dan kebutuhan bisnis. Yang kedua, tentukan periode retensi untuk setiap kategori data. Yang ketiga, implementasikan automatic deletion untuk data yang telah melewati masa retensi. Yang keempat, dokumentasikan alasan bisnis atau hukum untuk menyimpan data-data tertentu. Lalu yang kedua, pelatihan dan kesadaran staf langkahnya, yaitu manusia sering menjadi tautan terlemah dalam keamanan data. Jadi, program pelatihan berkelanjutan itu sangat penting seperti pelatihan onboarding untuk karyawan baru tentang kebijakan privacy, lalu ada sesi reverser tahunan untuk semua staf. Yang ketiga, simulasi phishing untuk meningkatkan kewaspadaan. Yang keempat, pelatihan khusus untuk tim teknis tentang secure coding dan data handling. Terus yang terakhir adalah kampanye awareness internal dan kreatif dan engineering. Lalu yang ketiga ada akses berbasis peran atau yang disingkat dengan RBAC, yaitu implementasikan sistem manajemen akses yang ketat. Jadi untuk sistem manajemen yang ketat ini harus diimplementasikan seperti yang pertama itu definisikan peran dengan hak akses spesifik sesuai kebutuhan pekerjaan. Yang kedua, gunakan sistem identity dan akses manajemen atau yang disingkat dengan IAM. Yang ketiga, review akses secara kuartalan, revoke akses yang tidak digunakan. Yang keempat, log dan monitor
aktivitas akses data sensitif, dan yang terakhir implementasikan overflow workflow untuk akses ke data kritikal. Yang keempat yaitu langkahnya adalah audit rutin dan compliance, yaitu melakukan audit internal dan eksternal secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap UU, PDP, dan standar keamanan. Jadi di sini ada 3 poinnya, yaitu vulnerability assessment dan pener- penetration testing. Yang kedua, review kepatuhan terhadap polisi dan prosedur. Yang ketiga, audit trial untuk aktivitas pemrosesan data sensitif. Dan yang terakhir, langkahnya adalah kontrak dengan prosesor data. Jadi kita harus memastikan vendor dan pihak ketiga yang merespon data atas nama siap Anda memiliki standar keamanan yang memadai, yaitu ada satu, data processing agreement atau yang disingkat dengan DPA yang jelas dan komprehensif. Yang kedua, klausul keamanan dan kerahasiaan yang kuat. Yang ketiga, hak audit dan inspeksi. Dan yang terakhir, liability dan indemnificational clause. Lalu selanjutnya adalah tips untuk warga atau pengguna. Jadi di sini kami ada tips-tipsnya. Dapat dilihat tipsnya yaitu yang pertama bisa periksa izin aplikasi secara rutin. Lalu yang kedua yaitu kita harus sering-sering mengelola pengaturan privasi media sosial. Jadi dilihat pengaturan privasi dan media sosialnya itu apa saja. Lalu yang ketiga, gunakan password manager dan MFA-nya bagaimana, beri password yang kuat dan unik. Lalu yang terakhir adalah kita itu sebagai pengguna harus hati-hati dengan formulir online. Jadi jika ada formulir yang kita tidak kenal dari orangnya siapa gitu, jangan diklik. Lalu selanjutnya adalah ringkasan dan pesan akhir. Jadi privasi adalah hak dan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah saja, tetapi sebagai warganya juga kita juga harus melakukan hak dan tanggung jawabnya. Jadi di sini pemerintahnya itu menciptakan regulasi yang seimbang, menegakkan hukum secara konsisten dan memastikan akuntabilitas lembaga pengawas serta transparansi dalam penggunaan data publik sangat penting. Lalu di sini ada bisnis. Jadi bisnis ini mengimplementasikan privacy dan desain, jadi menjaga kepercayaan konsumen dan berinvestasi dalam keamanan data. Dan yang terakhir adalah individunya. Jadi sebagai individu, sebagai penggunanya, kita itu harus cerdas dan sadar akan privasi. Di sini karena terdapat data-data, contoh data yang bocor, yaitu ada data BPJS bocor sebanyak 200 maaf, 279 miliar miliar data BPJS yang bocor. Jadi kita itu harus menjaga hak dan tanggung jawab privasi kita. Lalu 3 kali 24 jam untuk lapor, batas waktu notifikasi kebocoran data menurut UU PDP. Dan yang terakhir adalah ini adalah 2% denda maksimal presentasi dari pendapatan tahunan sebagai sanksi administratif. Baik, yang selanjutnya saya akan membuka sesi diskusi dan Q&A. Jadi untuk materi ini mari kita diskusikan. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah pemerintah boleh memantau demi keamanan nasional? Di mana batas antara keamanan nasional dan privasi individu? Bagaimana mencegah abuse of power dalam pengawasan? Apakah perlu ada oversight independen yang lebih kuat? Apakah di sini teman-teman ada yang ingin menjawab untuk pertanyaan nomor satu? Baik, terima kasih untuk rekan Fadila. Izin menjawab ya. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu ada satu, dua, tiga, empat ya, empat pertanyaan, dan akan saya pecah dan mungkin di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja.
Jadi inti dari empat pertanyaan ini adalah terkait dengan akuntabilitas ataupun tanggung jawab ya. Nah, di sini pertanyaan pertama yaitu apakah pemerintah boleh memantau demi keamanan nasional? Jawabannya itu boleh. Boleh memantau, tapi dengan syarat ataupun dengan batasan di mana rasa tanggung jawab itu melindungi warga dari ancaman seperti terorisme, cyberisme, atau kejahatan cyber. Nah, itu yang harus diawasi gitu. Mengawas contoh aja nih ya, pemerintah itu boleh memantau lalu lintas internet untuk mendeteksi cyber. Nah, itu contohnya. Lalu yang kedua yaitu di mana batas dan antara keamanan nasional dan privasi individu. Batasnya itu ada ketika kepentingan publik lebih besar daripada resiko pelanggaran privasi. Jadi contoh aja mengawasi tersangka berdasarkan bukti dan izin pengadilan. Jadi kalau misalnya kita mengawasin orang itu harus ada izinnya, ada surat pengadilannya atau buktinya gitu. Baru kita boleh mengawasi orang tersebut. Kalau tidak ada pengawasan, tidak ada izin, itu sudah melanggar dari hukum. Lalu, bagaimana mencegah abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan dalam pengawasan? Nah, ada beberapa aturan atau mekanisme pengadilan kekuasaan yang bisa mengatur ini ya. Itu seperti aturan hukum yang ketat dan transparan, izin pengadilan dan audit publik dan lembaga pengawasan, whistleblower ataupun apa namanya ruang layanan untuk mengadu, melapor tanpa ada pelanggaran dan tanpa takut dihukum gitu. Lalu, apakah perlu oversight independen yang lebih kuat? Iya, sangat perlu. Tanpa pengawasan independen, tanpa pengawasan kita sendiri gitu ya, itu lembaga yang punya wewenang besar bisa saja tergoda gitu. Jadi, ibarat kita sudah percaya kepada orang, tapi orang tersebut belum tentu bisa kita percaya sepenuhnya. Nah, mungkin cukup dari jawaban saya. Oke, baik, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu langkah apa yang bisa kamu lakukan mulai minggu ini dari semua tips yang telah dibahas, mana yang paling relevan untuk situasi Anda? Apakah Anda akan mulai menggunakan password manager atau mungkin melakukan audit izin aplikasi? Buat rekan-rekan, ada yang bisa menjawab dari O- pertanyaan ini? Oke, izin menjawab dari pertanyaan itu ya. Jadi langkah apa aja sih yang bisa dilakukan gitu untuk lebih secure lagi, lebih aman lagi ya. Yang pertama itu adalah mengaktifkan autentikasi dua faktor. Ya, jadi setiap mau login itu kita tuh harus eh, ngirim, jadi masukin token misal dari Gmail ya. Biasanya itu kode OTP. Nah, biasanya digunain itu buat akun-akun Google, terus akun eh, bank mungkin ya. Bank tuh biasanya pakai enggak ding, bank itu biometrik, lebih ke biometrik. Kalau OTP ini biasanya Gmail, media sosial tuh Instagram atau TikTok, Twitter dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan password manager ya, biar nggak pakai satu kata sandi untuk semua akun gitu. Jadi beda-beda gitu. Terus juga mungkin ya passwordnya itu dikasih nggak cuma kayak tanggal lahir doang. Misal ada uppercase gitu, misal kapital ya, kapital Arko, terus kasih bintang, kasih hashtag, terus gede kecilnya itu diadain juga lowercase uppercase-nya jadi lebih aman gitu. Kemudian ngecek izin aplikasi ya di setiap aplikasi itu ada izin kan namanya izin aplikasi. Nah, kalau di handphone itu biasanya ada kalau kita buka izin aplikasi semisalkan WhatsApp gitu. WhatsApp itu ada izin aplikasi namanya mungkin izin aplikasi mengakses video, mengakses kamera, mengakses isi file yang ada di handphone kita, mengakses mikrofon. Nah, itu semisal nih ada aplikasi yang mungkin kurang kurang inilah ya, kurang terkenal atau nggak tahu publishernya siapa, developernya siapa. Nah, mungkin aplikasi pihak ketiga atau apa. Nah, itu harus cukup diwaspadain gitu ya. Jadi kita matiin aja biar lebih aman gitu. Kemudian dan satu lagi, jangan sembarangan isi data di formulir online karena di formulir online itu banyak yang namanya phishing ya. Jadi phishing itu kita nanti mungkin ya waktu itu ada kejadian hack di crack itu
misal email masuk gitu kan, email masuk ke email kita, misal email dari eh, Instagram gitu. Nah, itu tuh bener-bener sama persis Instagram gitu, Instagram.com. Nah, tapi itu kita lihat lagi, Instagram itu bisa jadi I-nya tuh L, jadi beda-beda gitu lah. Jadi terus kita klik, misal kita klik, dia bakal nyuruh kita masukin password kita. Nah, itu tuh sebenarnya phishing. Jadi kita harus waspada juga, harus ngeliat ini tuh siapa gitu. Dan juga formulir online, misal dari grup WhatsApp nih ada formulir dana kaget, nah daget gitu kan, dapat duit gitu. Nah, itu dilihat lagi, jangan asal mencet. Bisa aja ada isi virusnya atau phishing gitu. Mungkin sekian gitu aja sih ya jawaban dari nomor 2 ini. Selanjutnya ada lagi. Bagaimana organisasi Anda atau tempat kerja ini mengenangani privasi Anda? Apakah ada kebijakan yang jelas? Bagaimana dengan pelatihan untuk karyawan? Dan apa tantangan terbesar dalam implementasi perlindungan data di organisasi Anda? Nah, dari rekan-rekan ada yang ingin menjawab? Baik, di sini saya Ya, akan menjawab untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana menangani privasi data ya. Nah, kalau di sini kami kan mahasiswa Polinela, jadi di kampus kami ini menjaga privasi datanya mahasiswa itu seperti masing-masing mahasiswa ada NIM, nilai, nama, dan data-data lainnya itu dijaga privasinya hanya boleh diakses oleh dosen dan staf saja. Mengapa seperti itu? Karena kita sebagai mahasiswanya tidak tahu data mahasiswa teman-teman kami yang lainnya. Jadi kami hanya tahu data pribadi kami dan yang bisa mengakses hanya dosen dan stafnya. Terus pertanyaan yang kedua, apakah ada kebijakan yang jelas? Ya, tentu ada. Seperti aturan jelasnya seperti ketika kami memakai akun LMS, itu kan di LMS itu kami memasukkan NPM dan passwordnya. Nah, di passwordnya itu untuk menjaga privasi datanya bisa diubah. Yang awalnya passwordnya dibuat oleh pihak Polinela, oleh staff-staffnya gitu. Itu passwordnya sama. Terus habis itu disuruh ubah oleh dosen kami karena agar privasinya lebih terjaga. Terus bagaimana dengan pelatihan untuk karyawan? Jadi di sini karena kami mahasiswa, pelatihan untuk mahasiswa itu diberikan ketika awal perkuliahan gitu, memasuki semester baru. Ketika kan kemarin ini kami semester 3, semester 1 dan 2 kami memakai LMS yang lama. Terus di semester yang ketiga ini kami memakai new LMS. Jadi LMS yang baru itu ada pelatihan untuk bagaimana kami memakai web tersebut, terus kami memasukkan NPM kami dan diberikan password secara umumnya, terus di situ kami diberikan eh, arahan agar passwordnya harus diganti, jadi agar lebih aman gitu. Selanjutnya, pertanyaannya, apa tantangan terbesar dalam implementasi perlindungan data di organisasi Anda? Untuk di kampus, tantangan terbesar dalam perlindungan datanya seharusnya itu mahasiswa-mahasiswa ini seperti yang ada yang belum mengubah kata sandinya itu seharusnya sudah harus diganti gitu. Itu mungkin tantangan terbesarnya ketika biasanya kan passwordnya itu kan tanggal lahir, tetapi ada mahasiswa-mahasiswa yang belum mengubah passwordnya, belum diubah menjadi password yang apa gitu, bukan tanggal lahir. Jadi kalau untuk tantangan terbesar dalam perlindungan, ya mungkin ada mahasiswa yang masih passwordnya masih tanggal lahir seperti itu. Dan untuk yang lainnya saya belum tahu. Semoga semuanya jadi kita harus merubah kata sandi dan menjaga privasi data-data kita agar tidak dilihat oleh orang lain. Mungkin cukup sekian.
Apakah ada tambahan? Cukup, cukup. Baik. Hmm, Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan materi yang telah kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.